menit di sini. Nah, ini ada kayak frame di sini ya. Ini akan kita hilangin, kita ganti jadi false ini. Baru yang tampil itu apa? Yang tampil adalah kelas widget homepage yang akan nanti kita bikin di homepage.dart. Oke. Nah, setelah ini kita akan pindah ke homepage.dart. Oke teman-teman, sekarang kita akan pindah ke file homepage.dart supaya ininya tuh nggak merah-merah, nggak error gitu loh. Nah, di sini kita copy aja ini, copy Ctrl+C, kita taruh di sini karena kita tetap butuh material Dart, tapi ininya kita ganti. Nah, di dalam homepage itu kan kita akan menampilkan kita akan memanggil kedua file ini ya, daftar sama input. Jadi kita harus import di sini daftar nilai page dart, baru copy lagi sini, ini ganti jadi input nilai page dart. Nah, oke. Yang kita butuhkan udah ada cuma 3 ini ya, cuma material sama kedua file ini. Baru sini kita bikin kelas. Nah, kelasnya karena ininya udah disaranin sama ini. Nah, disaranin. Nah, kita bikin kelas ini, pastikan teman-teman nama kelasnya itu harus sama seperti yang ada di sini. Nah, ini homepage. Ini juga homepage. Oke, jadi ini udah benar ya, nama widgetnya ya udah benar. Baru kita pakai extend. Di sini kita pakai stateless aja deh, stateless ya, karena kita cuma nampilin tombol di sini gitu, nggak ada yang berubah-berubah. Stateless widget. Nah, di sini udah disaran ini sama apa namanya, sama Flutter saya, tapi saya akan cek dulu ya. Ini habis itu kita return coba. Nah, dia di sini sarannya pakai scaffold. Nah, isi scaffoldnya ada F bar. Nah, head barnya itu prediksi nilai, baru bodinya dia center, dia pakai kolom ya di sini, kolomnya juga di tengah, pakai center. Baru di sini dia bikin tombol. Nah, tombolnya itu ke input nilai, tombolnya itu ke input nilai page ini, input nilai page, baru sama daftar nilai. Nah, ini sebenarnya udah bener sih, udah bisa lah kita pakai gitu. Jadi ini return. Nah, kalau udah muncul kayak gini kita tap. Nah, nah ini merah nih guys, tunggu. Ini merah karena tunggu, ini merah karena kita nah kita belum override ya di sini. Jadi kita bikin widget namanya, kita bikin kelas namanya homepage sesuai dengan yang ada di MainDart ini ya. Jadi MainDart ini akan nampilin halaman yang ini sebenarnya. Baru di sini kita bikin widget. Nah, widgetnya itu kita pakai scaffold. Dalam scaffoldnya ada F bar, baru namanya di F barnya itu ada tulisan versi nilai. Nah, di tengah-tengah ya, nanti dia pakai center tile true. Baru ada bodinya di tengah-tengah juga pakai child, isinya kolom. Nah, kolomnya itu di tengah, isi dari kolomnya ada children ya sini, karena kita akan pakai dua tombol. Jadi children ada button pertama. Nah, buttonnya itu setelah kita klik buttonnya, di sini ada navigator push, dia akan mengarah ke material background. Nah, dia akan mengarah ke kelas input nilai page. Baru text buttonnya itu input nilai. Baru di sini
dia pakai size box. Nah, dia nyaranin pakai size box ini sebenarnya untuk spasi aja teman-teman, tapi kosong ya isi size boxnya ya. Baru dia bikin tombol kedua sama kayak yang di atas, tapi arahnya ke kelas daftar nilai .pek. Nama tombol teks di tombolnya daftar nilai. Ini udah bener sih, udah seperti yang saya mau ya teman-teman. Kalian bisa ikutin codingan yang ada di sini. Nanti kalian pause aja videonya. Nah, mungkin ada yang tanya, ini kenapa nih masih merah nih? Ini kedua-duanya masih merah karena kita belum punya kelas daftar nilai page sama input. Jadi kita akan pindah ke file selanjutnya, itu file input nilai .page. Nah, di file input nilai nah teman-teman, di file input nilai .page ini kita harus import. Jadi kita ambil aja di sini, saya malas ngetik. Kita ambil di sini karena tetap kita butuh material .dar. Tapi di input nilai ini kita itu perlu daftar nilai karena abis dia saya maunya tuh abis dia masukin nilai dia langsung pindah ke halaman daftar nilai. Baru kita perlu juga import di sini. Kita keluar dari folder ini, kita sama kayak di HTML. Nah, kita titik-titik, kita masuk ke folder service, baru kita import service.dart karena ini kita akan menggunakan metode post ya teman-teman, post yang ada di sini nih. Nah, makanya kita perlu import API service. Nah, selanjutnya kita bikin kelas sini. Udah disaranin lagi nih sama Flutternya nih, enak banget nih VS Code saya. Kita bikin kelas input nilai page. Kita samain sama di home, sama nggak nih? Oke, sama ya. Input nilai kelas input kita extend di sini. Kita pakai stateful karena ini tuh ada ngisi nilai ya, karena stateful itu bersifat dinamis ya, bisa dibilang bersifat dinamis seperti form input. Baru apa lagi ya, drop down itu kita harus memakai stateful widget. Oke. Nah, habis kita pakai ini, kita override di bawah. Override. Baru kita bikin di sini input nilai page state. Ini udah digesaran sih benar ya. Baru kita bikin create state. Input nilai page state. Nah, oke. Nah, selanjutnya guys, ini apa nih? Typo ya. Oh ya, typo. Nah, selanjutnya abis itu kita bikin controller karena kita kan mau pakai form ya, maksudnya mau nginput nilai. Kita harus bikin sini final, kita bikin apa, nama controller, controller. Nah, nama controller kita bikin sini text editing controller. Nah, controller itu fungsinya itu untuk ngambil nilai yang akan diisi gitu di formnya nanti ya. Jadi kita masukin di nama controller ini. Nah, ini kita copy supaya
1 2 3. Jadi nama baru apa lagi ya tadi, nama tugas UTS UAS, nama tugas UTS UAS. Nah, jadi karena ini itu akan kita input, maksudnya usernya itu akan ngetik, makanya kita pakai text editing controller untuk kita nyimpan apa yang diketik masuk ke dalam variabel ini. Oke, kira-kira teman-teman udah lumayan paham ya, ngikutin ya. Lalu di sini karena di sini itu kita ada mata kuliah. Nah, mata kuliahnya itu kan bagusnya bukan teks, bukan inputan ya, tapi dipilih ya. Jadi kita bikin di sini string aja. Kita pakai string. Nah, kita bikin variabel selected matkul aja.